Kami persilakan. Selamat siang, selamat hari Sabat. Senang sekali karena kita boleh beberapa lagi di Sabat siang ini, dan puji Tuhan karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semua. Sabat siang ini kita boleh bertemu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, senang sekali aku dapat lagi siang ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena siang Sabat ini boleh diberikan kesempatan, boleh berdiri di tempat ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih kepada pemimpin yang sudah memberi kesempatan kepada kami, dan sangat berterima kasih karena itu baik dalam kehidupan kita. Memang pada beberapa hari yang lalu kami anggota komite ada berkumpul dan kami mengadakan pertemuan, dan salah satu hal yang diputuskan adalah kami harus turun, kami harus datang ke jemaat-jemaat demi untuk mengembalikan kepercayaan dari para anggota-anggota. Karena kami ada di daerah adalah karena saudara-saudara yang ada di kelompok dan jemaat. Dan hari Sabat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan yang siang Sabat ini ayat tema tadi sudah dibacakan dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tulisan Roh Nubuat dalam buku Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 356, dia bilang begini. Di dalam hukumnya, Allah telah memberitahukan prinsip-prinsip di mana terletak segala kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorang. Jadi, ayat Alkitab, kutipan Roh Nubuat menjelaskan bahwa kita akan bahagia tergantung pada masing-masing kita. Tetapi Allah menjamin kemakmuran bagi masing-masing kita, baik secara bangsa maupun secara perorangan, manakala kita setia, kita mengikuti akan perintah Tuhan. Jadi, pada saat kita setia menurut perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi jika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyeleweng, kita meninggalkan Tuhan, maka sebaliknya kutuk yang akan kita terima. Halaman 179, apa yang dikatakan di sana? Jika kita berjalan berlawanan dengan Tuhan,
Dia akan berjalan berlawanan dengan kita. Satu-satunya jalan aman kita adalah taat pada semua persyaratannya dengan cara apapun. Semua dibuat dalam kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Jadi tergantung pada masing-masing kita. Mau menurut atau tidak. Tetapi jalan satu-satunya adalah kita selalu setia kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup berlawanan dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan membela kita. Sebaliknya, Tuhan akan meninggalkan kita. Sungguh Allah yang luar biasa. Dia memerintah atas kerajaannya dengan kesungguh-sungguhan. Dan ia telah memberikan 10 hukum untuk umatnya dengan tujuan memelihara mereka dari akibat pelanggaran. Dengan menuntut penurutan akan hukum-hukumnya, Allah memberi kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita kepada umat. Ada damai saudara-saudara kalau Torah ikut Tuhan. Ada kebahagiaan apabila kita setia kepada Tuhan. Dan ayat Alkitab mendukung itu. Yesus mengatakan bahwa 100 kali lipat kita akan terima pada saat ini juga. Dan di saat mendatang, kehidupan kekal kita akan terima. Sekarang, mari kita lihat contoh yang ada di dalam Alkitab. Berkat atau kutuk yang akan kita terima. Yang pertama, kita akan mempelajari dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17. Orang muda tolong bacakan. Akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya. Terima kasih. Contoh yang pertama yang akan kita pelajari adalah dalam Daniel 3 ayat 17. Di sana menceritakan tentang 3 pemuda Ibrani yang membuktikan kesetiaannya walaupun ancamannya adalah dapur api. 3 pemuda Ibrani ini menunjukkan kesetiaannya di dalam kerajaan Babelon. Kutipan Roh Nubuat menulis begini. Ancaman raja itu sia-sia saja. Ia tidak dapat mengalihkan kesetiaan orang-orang itu pada raja semesta alam. Dari sejarah leluhur mereka, telah mereka pelajari bahwa pendurhakaan kepada Allah mengakibatkan kehinaan, bahaya, dan kematian. Dan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, yakni landasan segenap kemakmuran yang sejati. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi, dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin, nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Jadi saudara-saudara, pada saat 3 pemuda Ibrani ini dihadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, iman ketiga pemuda Ibrani ini tidak goyah. Sehingga Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa kasih bunyi ulang itu bunyi-bunyian. Mungkin orangnya tidak dapat dengar. So.
kasih babunyi ulang. Dan kalau to kasih babunyi, kondorannya tidak sujud menyembah patung itu, maka mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Apa yang 3 pemuda Ibrani bilang? Percuma Tuanku, karena walaupun kami dibuang ke dalam dapur api, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Kalaupun torang pe Tuhan yang nak tolong patorang, yang nak selamatkan patorang, tetapi kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku sudah dirikan itu. Dan sebagai hasilnya, iman dari ketiga pemuda Ibrani ini, pada saat mereka dibuang, bukan dorang 3 yang angus, tetapi orang yang ada ika padon 3, dorang yang angus tabakar. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam dapur api itu. Raja melihat bukan 3 orang yang di dalam, tetapi ada 4 orang. Dan Ronubuat menjelaskan bahwa 1 orang itu adalah juru selamat yang menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi dan bersama-sama mereka berjalan di tengah-tengah api. Oleh karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, yang ada bau angus. Inilah contoh kalau orang mau setia kepada Tuhan. Jaminan Tuhan akan berikan. Sebagaimana dalam sekolah sahabat tadi, di bagian hari Kamis, bahwa Tuhan begitu besar kasihnya buat saudara dan saya. Dia menunjukkan perhatiannya buat saudara dan saya, supaya kita boleh menang dari setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan kesetiaannya walaupun ancamannya dibuang di dalam dapur api. 7 kali DP panas saudara, tapi tidak membuat takut ketiga pemuda Ibrani. Mari kita lihat contoh yang kedua. Dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Apa yang ditulis di sana? Kisah apa itu? Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika, itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya.
Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Contoh yang kedua adalah kisah Ananias dan Safira. Cerita ini adalah cerita yang so biasa orang dengar. Tetapi hal yang penting yang perlu orang tahu adalah akibat dari Ananias dan Safira yang tidak mau setia kepada Tuhan. Dorang dua sobat janji bahwa ketika dorang dua so jual itu tanah, DP hasil dorang akan bawa pada rasul-rasul itu. Tetapi setelah dorang dua berunding, dorang dua pikir-pikir, terlalu banyak mau kasih pak Tuhan. Terlalu banyak membawa itu di perbendaharaan. Lebih baik setengah aja orang simpang, kong setengah orang kasih. Kan orangnya tidak tahu. Siapa mau tahu? Cuma orang dua yang tahu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang dua bukan menukarkan hati Tuhan, tetapi orang dua menukarkan hati Roh Suci. Dan pada saat mereka berdua melakukan itu, Rasul Petrus sudah mengetahuinya. Dan akibat dari ketidaksetiaan mereka, secara otomatis Tuhan langsung menghukum mereka. Ananias dan Safira meninggal dengan tragis. Inilah contoh yang kita boleh bisa pelajari di dalam Alkitab dan Roh Nubuat tentang bagaimana mau setia, bagaimana akibatnya kalau orang setia, bagaimana ganjarannya, dan sebaliknya bagaimana kalau orangnya tidak setia kepada Tuhan, apa akibatnya. DSDA Bible Commentary volume 6 halaman 1056. Umat perlu dikesankan dengan kesucian janji dan nasar mereka kepada pekerjaan. Ya, kepada manusia. Tapi apakah janji itu kurang suci dan mengikat karena dibuat kepada Tuhan? Karena janji itu kekurangan beberapa istilah teknis dan tak dapat dipaksakan oleh hukum. Akankah orang Kristen mengabaikan kewajiban yang mana ia telah sampaikan dalam firman-Nya? Ya, ada surat hukum atau ikatan hukum yang lebih baik daripada satu janji yang dibuat untuk pekerjaan Tuhan. Hati manusia menjadi mengeras karena keegoisan. Dan seperti Ananias dan Safira, mereka tergoda untuk menahan sebagian dari hasil penjualan sambil berpura-pura mengikuti aturan persepuluhan. Hati manusia menjadi, ulangi, dalam kasus Ananias dan Safira, dosa penipuan terhadap Tuhan dengan cepat dihukum. Dosa yang sama sering diulangi dalam sejarah gereja berikutnya dan dilakukan oleh banyak orang pada zaman kita. Tapi walaupun itu mungkin tak disertai oleh perwujudan jelas dari ketaksenangan Tuhan, itu tak kurang keji di dalam pemandangannya sekarang daripada zaman rasul-rasul. Amaran telah diberikan. Tuhan secara jelas telah menyatakan kejijikannya pada dosa ini. Dan semua yang memberikan diri mereka kepada kemunafikan dan keserakahan bisa memastikan bahwa mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Jadi bukan Tuhan, karena Tuhan belum menghukum itu orang yang sama dengan Ananias dan Safira. Mungkin kesempatan masih ada sekarang ini. Tuhan belum langsung menghukum orang itu. Tetapi itu bukan mengurangi ketidaksenangan Tuhan terhadap dosa itu. Tetapi kurang tunggu waktu itu. Kapan Tuhan akan vonis orang-orang yang tidak setia? Dalam cerita Ananias dan Safira ada dua hal penting di sana. Yang pertama, orang harus setia
di dalam hal persembahan dan persepuluhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan yang orang harus kembalikan. Dan itu harus orang kasih kembalikan sesuai menurut peraturan yang Tuhan inginkan. Dan persembahan itu adalah pemberian kita sukarela, sukacita hati untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa kalau orang mau setia kepada Tuhan, jangan coba-coba orang mau kasih menyeleweng kiri, jangan coba-coba orang mau kasih menyeleweng kanan. Artinya, oh biar jo, boleh kuat. Kalau cuma kasih kurang sedikitnya tidak apa-apa. Rono buat menjelaskan bahwa di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Dan itu mengakibatkan Ananias dan Safira harus mati secara tiba-tiba. Dari kedua contoh yang kita sudah pelajari ini, kita boleh mengambil kesimpulannya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 menceritakan tentang berkat-berkat yang akan kita terima manakala kita setia kepada Tuhan. Kehidupan kita akan diberkati. Buah kandungan kita akan diberkati. Keluar masuk kita akan diberkati. Dan dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 adalah kutuk yang harus kita terima jikalau kita tidak setia kepada Tuhan. Inilah yang boleh menjadi dorongan bagi kita di siang Sabat ini. Pilihan ada pada masing-masing kita. Untuk itu saya mau mengajak kita semua, mari kita mengambil komitmen dengan Tuhan di siang hari Sabat ini. Apakah kita mau setia kepada Tuhan atau sebaliknya kita akan meninggalkan Tuhan? Kita kembali kepada ayat tema tadi. Berkat apabila kita setia kepada Tuhan, dan kutuk apabila kita tidak setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sepakat bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada saudara pembicara, saudara Didi Launoman, atas segala penyampaiannya yang baik. Tuhan senantiasa memberkati apa saja yang kita. Terima kasih kepada saudara Launoman. Mari kita bersama-sama berdiri dan menutup acara hari ini dengan melakukan tradision kita dijamu oleh Raja nomor 215. Tuhan
Bersama-sama. Kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah pada siang dan malam. Di akhir dari acara ibadah kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena oleh berkat Tuhan kami boleh ada saat ini. Kami sehat, kuat, dan bernafas. Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah diingatkan lagi oleh firman-Mu di siang hari Sabat ini, bahwa apabila kami setia kepadamu, maka berkat-berkat boleh menjadi bagian kami. Bahkan kehidupan kekal Tuhan boleh berikan kepada masing-masing kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, semua umat pembaruan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, sebagaimana Engkau memberkati kami yang di tempat ini. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Dalam keadaan lemah iman, Engkau kuatkan mereka. Dan yang sudah undur jauh dari kebenaran ini, Tuhan panggil mereka sebelum pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Agar di sabat-sabat mendatang, kami boleh sama-sama memuji, membesarkan nama. Kami berdoa khusus juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau selalu memberikan kemenangan kepada mereka dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Kiranya kami semua boleh dimenangkan. Agar pada saat Engkau datang pada kali yang kedua nanti, kami semua boleh menyambut kedatangan-Mu ya. Sepanjang hari Sabat ini, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Jangan biarkan kami menajiskan hari Sabat ini, agar berkat Sabat boleh menjadi bagian kami, bahkan materai Allah yang hidup boleh dikenakan di dahi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami musrahkan kehidupan kami sepanjang Sabat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon ampun dosa-dosa kami yang begitu banyak. Kami minta ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian